Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sudut pandang terhadap penilaian seseorang hanyalah satu, yaitu ketakwaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan untuk kemudian kita bersilaturahim, bermuajahah dengan apapun perantaranya, yang tentu saja kita harus selalu syukuri apapun keadaan kita saat ini, karena lagi-lagi firman Allah itu pasti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kita sudah tahu bahwasanya kesyukuran dalam setiap kondisi apapun adalah yang terbaik bagi kaum mukminin. Ma'asyiral mukminin, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema atau judul yang akan kita bahas adalah 3 perkara dari 6 yang disembunyikan. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum ajma'in. Pernahkah kita mendengar sebuah hikmah, sebuah quotes ya, atau sebuah kata atau perkataan dari sahabat yang mulia, yaitu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya ada 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pandangan manusia. Namun insyaallah di kesempatan kali ini, karena pun keterbatasan waktu, ana akan hanya sedikit membahas, yaitu terkait dengan 3 perkara. Beliau berkata bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, yang pertama adalah menyembunyikan ridhonya terhadap amal-amal setiap hambanya. Ya, tentu saja kita tidak ada yang tahu bahwasanya amal dari kita balik sampai sekarang. Kita tidak ada yang tahu amal mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang hal ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Allah menyembunyikan murkanya terhadap setiap dosa-dosa hambanya. Ya, pun demikian, seberapa banyak dosa kecil, dosa besar, ya, maksiat yang kita lakukan dari balik sampai saat ini, pun kita tidak mengetahui, ya, apakah kemudian Allah murka terhadap kemurkaan Allah itu terlihat, ya, terlihat pada dosa-dosa hamba. Dan yang terakhir
Atau yang ketiga adalah Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya, para walinya, dan para aulia-aulia. Orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya. Maka kemudian ya bahkan kita tidak akan kemudian melihat bagaimana orang-orang ya yang dipandang sebelah mata itu bisa jadi adalah orang-orang yang kemudian wali-wali atau kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bisa jadi ya, banyak di antara kita saat ini yang meremehkan tiga perkara ini yang tadi sudah Ana sebutkan. Karena tiga perkara ini tersembunyi dan hanya Allah yang mengetahuinya. Dan hanya Allah yang mengetahui. Yang pertama adalah amal-amal yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat daripada besar kecil. Tidak dilihat daripada besar kecilnya, tidak dilihat daripada dahsyatnya, tidak dilihat daripada kemudian diremehkannya amal. Namun amal yang dilihat dan akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala tentu saja adalah amal-amal yang diridhoinya. Adalah amal-amal yang diridhoi seberapapun besarnya. Ya, seberapapun besarnya ya amal seseorang tanpa ridho Allah nilainya nol. Ya, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Maka kita perlu ridho Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mendapatkan surganya. Untuk kemudian selamat di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Poin penting dari apa yang Ana sampaikan, Allah firmankan di surah Al-Mulk ayat yang kedua, yaitu adalah bagaimana seorang hamba melakukan amalan yang terbaik, ayyukum ahsanu amala. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya ahsanu amala wa huwa ikhlasul a'mal, ikhlasun niyat, wattiba'us sunnah, yaitu adalah bagaimana seseorang mampu mengikhlaskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sesempurna mungkin dan sebaik mungkin mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya ajar. Nah, begitulah salafus salih terdahulu untuk kemudian menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal yang mereka. Dan ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dengan kemudian tersembunyinya ridho Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah hal yang tentu saja harusnya menjadi semangat bagi kita. Untuk kemudian jangan pernah meremehkan suatu amal apapun, ya. Setelah kemudian amal-amal yang wajib, amal-amal yang fardu, kita perlu untuk kemudian menabung, menjaga amalan-amalan sunnah, ya, yang kemudian kita sembunyikan daripada pandangan manusia. Ya. Kenapa? Ya. Yang kemudian amal-amal tersebut, ya, yang nanti di hadapan Allah nilainya tinggi. Kenapa? Karena insya Allah amal yang tersembunyi dan dawam, yang kita dawamkan, kita istiqomahkan di dalamnya, insya Allah niatnya akan lebih baik. Ya. Kenapa? Ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa inqal. Ya.
sebaik-baik ya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kemudian dawam, adalah amal yang kemudian istiqomah di dalamnya, wa inqal, walaupun dia kecil, maka jangan pernah meremehkan satu amalan. Sebuah kisah yang luar biasa, sebuah kisah yang penuh hikmah daripada seorang ulama hadis, yaitu Al-Imam Abu Dawud. Ya, pada suatu hari beliau akan ya safar menuju suatu daerah yang kemudian dia harus melewati Sungai Tigris. Ketika di tengah jalan, ya, ia kemudian meminta kepada tukang perahu untuk kemudian kembali ke pesisir, ya, kembali untuk ke tepian. Kenapa wahai saudaraku? Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan kepada tukang perahu bahwasanya tadi ada orang yang kemudian bersin, ya. Kemudian ia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian belum ada orang yang kemudian mengucapkan tarhim atau yarhamukallah kepadanya. Nah, akhirnya kemudian apa, ma'asyiral mu'minin azanallahu wa iyyakum ajma'in, ya. Akhirnya si tukang perahu tadi mau, ya, dengan kemudian dibayar 1 dirham oleh Al-Imam Abu Dawud. Kemudian apa yang terjadi? Ya, akhirnya setelah sampai Al-Imam Abu Dawud kemudian menyapa dan kemudian memberikan tarhim, dan si yang bersin tadi mengucapkan tahmid kembali, ya. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Luar biasanya. Lihat keesokan hari. Seluruh penumpang yang ada di perahu tersebut mengatakan di dalam mimpinya bahwa saja ada yang mengatakan bahwa Al-Imam Abu Dawud telah membeli surga sebanyak 1 dirham. Ya, dengan harga 1 dirham. Masya Allah. Ya. Maka ini menjadi motivasi kita bahwasanya Allah ya, tidak melihat kemudian amal kecil dan amal besar, ya, yang kemudian kita dawamkan. Yang Allah lihat adalah keikhlasan, yang Allah lihat adalah kejuhudan, ya, yang Allah lihat adalah usahanya, ikhtiarnya untuk kemudian bisa melakukan apa yang kemudian Allah dan Rasulnya contoh. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan murkanya terhadap dosa-dosa hambanya. Maka ma'asyiral mukminin, jangan pernah meremehkan dosa, ya. Ya, jangan meremehkan dosa sekecil apapun, ya. Ya, karena sebagaimana perkataan dari Fudail bin Iyad bahwasanya bukan perkara besar kecilnya dosa, namun kepada siapa engkau berbuat dosa. Engkau berbuat dosa kepada yang Maha Agung, engkau berbuat dosa kepada yang Maha Besar. Maka fokuskanlah kepada hal itu, maka engkau insya Allah akan terhindar dari dosa kecil ataupun dosa besar. Ma'asyiral mu'minin azanillahu wa iyyakum ajma'in. Bisa jadi, ya, ada seorang muslim yang kemudian Allah berikan kepadanya 1 dosa besar. Namun dengan dosa besar itu ia menjadi takut, ia kemudian kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah kemudian, ya, tidak murka kepadanya dan kemudian memberikan jalan yang terbaik untuk kembali kepada. Ya, lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang kemudian Allah berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan, kemudian ia berbuat dosa-dosa kecil. Dia berbuat dosa-dosa kecil yang kemudian dia remehkan itu, sehingga kemudian ia mengundang murka Allah. Kenapa? Ia meremehkan dosa-dosa itu. Ya, ia menganggap bahwa ini hanya dosa kecil. Ya, waliyadzubillah. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kekasih-kekasih. Ya, ya. Hati-hati wahai kaum muslimin dimanapun Anda berada. Ya. Jangan pernah melihat seseorang, ya, hanya dari pandangan dunia. Melihat seseorang hanya dari pakaiannya, hartanya, rumahnya, mobilnya, motornya, hartanya, dan sebagainya.
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan sudut pandang terhadap penilaian seseorang hanyalah satu, yaitu ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling tinggi takwanya. Maka jangan pernah menilai rendah terhadap seseorang. Sebagaimana Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya jangan engkau pandang remeh seseorang karena bisa jadi sesungguhnya orang tersebut lebih bertakwa kepadanya. Ya. Sesungguhnya bisa jadi orang tersebut lebih takwa kepada Allah Subhanahu. Kita tidak tahu bahwa orang-orang yang kemudian berbaju lusuh, tidak kemudian memiliki kemampuan harta, ternyata dia adalah atqiyaul akhqiya, adalah orang-orang yang bertakwa yang kemudian tersembunyi. Maka hati-hati dari kita kemudian memandang seseorang. Karena bisa jadi orang-orang tersebut lebih bertakwa dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru minkum katsiran. Jazakumullahu ahsanal jaza ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Semoga Allah mengabulkan seluruh amal-amal kita, menjauhkan kita daripada keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir kita termasuk ke dalam aulia Allah, orang-orang yang dikasihinya. Barakallahu fikum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa kita dan segala amal perbuatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.